Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa wa habibil Mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa amiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa najika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita lanjutkan kajian tafsir surat Asy-Syu'ara ayat 77 78. Surat nomor ke 26. Nomor 26 Surah Asy-Syu'ara ayatnya 78. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi at'ama an yaghfirani khati'ati yawmiddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Shadaqallahul azim. Allah yang Maha tahu maksudnya. Mufradatnya alladzi khalaqani, dialah Rabbul Alamin yang telah menciptakan aku. Bahwa dia Rabbul Alamin, Yahdi itu zat yang telah menunjukkan ni kepadaku. Walladzi huwa, dan Rabb adalah zat, huwa dia Rabbul Alamin, yut'imu, yaitu yang telah memberi makan ya Rabbul Alamin kepadaku, wa yasqi, dan telah memberi minum ya Rabbi kepadaku. Wa idza maritu, dan apabila maritu sakit aku,
bahwa maka dia Rabbul Alamin, yasfi itu yang menyembuhkan ya Rabb ni kepadaku, walladzi itu dan Rabbul Alamin adalah zat yang bakal mewafatkan ni kepadaku, tsumma yuhyi kemudian menghidupkan kembali ya Rabb ni kepadaku, walladzi Rabbul Alamin adalah zat yang atma'u yaitu yang paling aku harapkan, ayat piro agar dia mengampuni, ayat piro agar mengampuni ya Rabb li padaku, khotiati akan segala kesalahanku, yaumaddin di hari kiamat. Rabbi ya Allah habli hukman, berikanlah aku ilmu, walhiqni bisolihin dan masukkanlah aku bisolihin ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Silakan diterjemahkan. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia memberi petunjuk kepadaku, dan yang memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikan aku, dia akan menghidupkan aku kembali, dan yang sangat menginginkan akan mengampuni kesalahan pada hari kiamat. Dan berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Surah Al-Alim judulnya, kalau sakit itu karena kelalaian kita atau akibat usaha kita, dan kalau sembuh itu semata-mata karunia dari Allah. Judul ini diambil dari surat Al-Shu'ara ayat 80. Kalau kita rinci ayat secara tafsir, ini kaitan dengan sejarah Nabi Ibrahim. Ayat sebelumnya menjelaskan kisah Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan bapa dan kaumnya. Di ayat 70 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berkata kepada kaum-kaumnya dan bapaknya, "Ma ta'budun?" Apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, "Na'budu asnaman." Ibrahim, kami ini menyembah berhala. Bahkan panaduha akibin, tekun sekali kami setiap hari beribadah kepada berhala. Tak pernah kami tinggalkan. Selalu yang kami sembah adalah berhala. Logika Nabi Ibrahim masih kecil berjalan, meskipun masih tadi belum dewasa. Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka dan mereka tidak bisa jawab. Hal yasma'unakum ittada'un, kamu menyembah berhala, apakah bisa mendengar kalau dipanggil berhala? Nah, tentu saja mereka ditanya begitu, hatinya mengatakan tidak. Au yang maunakum, atau kamu menyembah berhala itu apa? Suka memberi uang, memberi manfaat kepada kamu. Juga mereka tercengang karena memang berhala tidak pernah memberi apa-apa. Au yang turun, atau kamu kalau tidak menyembah berhala, apa pernah dimarahin sama berhala? Pernah diomelin, pernah dibenci sama berhala? Tentu saja hati mereka mengatakan tidak. Makanya diabadikan di Quran, qalu bal, kata mereka tidak. Pertanyaan-pertanyaan Nabi Ibrahim itu jawab tidak pernah. Lalu kenapa ya berhala yang tidak pernah memberi manfaat, tidak beri mandarat diibadahin? Kata mereka, wajahnya abana kata dikayam alun. Kami menyembah berhala itu karena memang orang tua kami sudah seperti itu, ikut-ikutan saja. Tercengang Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim membuka suatu alasan. Qala ara'aitum ma kuntum ta'budun. Ini apa itu bukan pertanyaan dari tafsir, tapi iklan. Jadi
Jadi bukan apa itu untuk ta'budun, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Baik kaum-kaumku, perhatikan sama kamu. Saya menginformasikan kepadamu untuk ta'budun. Apa itu yang kamu sembah? Antum wa abakul akdamun fa inna qulubuli. Kamu, bapak kamu itu adalah musuh aku. Jadi kalau tadi yang disalahkan adalah kaumnya dan bapaknya. Tapi ahli tafsir mengatakan bahwa bukan hanya yang dijadikan musuh Ibrahim itu bapaknya dan kaumnya, tetapi yang disembahnya, yaitu berhala. Jadi Nabi Ibrahim memusuhi bapaknya, memusuhi kaumnya, dan memusuhi berhala. Dan alimah ba'dah, sebab apa Nabi Ibrahim memusuhi berhala? Karena illa Rabbal Alamin, kecuali Allah Rabbul Alamin itu bukan musuh Ibrahim, adalah kekasih Ibrahim, kecintaan Ibrahim, dan itu yang diimani oleh Ibrahim. Nah kemudian ayat berikutnya yang 77 ini, ayat 78, alasan Nabi Ibrahim itu mencintai Allah, alasan Nabi Ibrahim iman kepada Allah, karena ada beberapa hal di sini, ya. Ada 5 alasan Nabi Ibrahim kenapa beribadah kepada Allah, tidak kepada berhala. Pertama, allazi khalaqani fa huwa yahdini. Allah Rabbul Alamin itu yang telah menciptakan aku, kata Ibrahim, dan dia memberi petunjuk padaku. Petunjuk sebut hidayatul fitri. Aku dijadikan manusia dan aku tidak pernah meminta kepada Rabb dijadikan manusia. Ada 6 di sini petunjuk: hidayatul fitri, hidayatul ilmi, hidayatul akli, hidayatul iman, dan ada hidayatul ihsan. Yang ke-6 hidayatul taufik, yang ke-6 hidayatul ihsan. Nabi Ibrahim mengungkapkan allazi khalaqani wa Allah telah menciptakan aku dan aku banyak diberikan hidayah oleh Rabb. Selain aku diberikan hidayah, ilmu, akal, dan penciptaan, waladhi yuhibbulimaskin, Rabb itu beri makan dan minum kepada aku. Hadirin Allah, kalau kita lihat alasan yang satu kedua, itu Nabi Ibrahim masih menunjukkan Rabb sebagai pencipta dan pemberi hidayah, dan Rabb sebagai zat yang beri makan dan minum. Tetapi di alasan berikutnya, ayat 80, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Inilah maksudnya kenapa tadi dijadikan judul. Kalau sakit itu karena kelalaian kita, sakit itu karena upaya kita, sakit itu karena dosa-dosa kita, sakit itu karena ada hal yang tidak syar'i dilakukan oleh kita. Sedangkan sembuh itu dari Allah. Ini ada 2 maksudnya menurut tafsir. Pertama, ta'aduban, berakhlak baik kepada Allah. Sakit jangan dikaulahkan atau jangan diintikan dari Allah. Tapi sakit adalah diyakinkan oleh karena usaha kita. Ini ta'aduban namanya, ya. Sedangkan ini sembuh itu baru dari Allah. Ini tafsir pertama. Tafsir kedua, alladzi khalaqani wa idza maritu fa yashfin, ayat 80. Lihat ayat 79-nya. Di 79, wallazi yu'mini waskin, Allah yang memberikan makan minum. Menurut ahli tafsir, penyakit itu umumnya karena makan minum atau suapan masukan dari luar ke badan kita. Itulah yang membuat kita sakit. Jadi kalau menurut ayat 79 dan 80, penyakit itu karena ada faktor eksternal. Ya, maka kita paling yang bisa perhatikan makanan yang akan disantap oleh kita. Jadi memperhatikan makanan, memperhatikan lingkungan, memperhatikan situasi, memperhatikan sosial, memperhatikan kondisi untuk menjaga kesehatan, itulah syar'i. Jadi di batas dasar kita harus pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, itu bukan karena anjuran mengikuti protokol kesehatan, bukan. Memang Al-Quran begitu. Dijaga kesehatan itu
faktor eksternalnya. Seperti tadi, alladzi wa idza maritu sakit itu aku kena, kasarnya sakit itu karena aku salah makan dan minum. Sakit itu adalah masukan makan minuman yang tidak pas untuk diriku. Sakit itu karena ada lingkungan yang tidak pas untuk diriku. Kalau kita menjaga lingkungan yang sehat, pasti kita sehat. Masuk ke lingkungan yang kotor, sakit. Makanya ketika wabah corona yang disebut wabah bencana dunia sekarang, itu sudah disebut oleh Nabi. Ketika terjadi wabah, orang yang di dalam rumah tidak boleh keluar, mengisolasi diri. Dan orang yang di luar juga tidak boleh masuk ke rumah kita. Kalau negara kita sedang ditimpa wabah, tidak boleh kita ke luar negeri, karena akan menular bangsa dan negeri lain oleh negara kita. Kalau kita melanggar aturan, terjadilah wabah besar. Di Indonesia ini analisa saya, karena tidak dipakai hukum itu. Corona itu datangnya dari Wuhan, Cina. Orang Indonesia masuk ke rumah di lockdown, tapi orang Cina masuk ke Indonesia. Itulah mungkin sebabnya. Mungkin, tapi itu juga mungkin. Coba kalau dikat, dilarang, tidak boleh masuk, mungkin tidak separah ini, mungkin. Cuman begitu hadis Nabi dalam Islam. Faktor lingkungan itu yang membuat kita sakit. Demikian juga sehat. Carilah lingkungan yang sehat supaya kita sehat. Carilah makanan yang sehat supaya kita sehat. Jangan makan yang tidak membuat kita jadi sehat. Itu banyak kedua mana ya. Jadi surat Al-Syu'ara ayat 80 dan ayat 79 ini sangat erat kaitannya tentang kesehatan itu harus dijaga oleh kita. Dijaga sehat kan, itu pemberian yang murni, pemberian yang hakiki, sehat gitu. Kalau tidak menjaga, kita sakit. Seperti pernyataan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi kata orang Sunda, ya Allah jadi ketemuan apa? Orang Sunda bilang ketemuan butut meong. Orang gerik yang penyakit orang, Allah menyembuhkan, tapi Allah baik, Pak. Biarlah kamu sakit karena usaha kamu salah, tetap aku sembuhkan. Memang ayah sakit ya dua, Pak. Ayah memang bikudotilah sakit. Misalnya kita sedang jalan di Sereo jatuh, sedang jalan bawa mobil nyemplung ke sumur, ke kali, itu mah musibah bikudotilah. Itu mah sedang jalan tertimpa pohon kelapa atau durian, itu musibah bikudotilah, tidak sengaja. Tapi ada musibah-musibah yang memang kena kita. Kita lihat yang terkenal surat Rum 41. Doro pasal bil bari wal bari bima kasabat dinas. Jadi kehancuran di daratan itu kena dosa manusia, tangan jahil manusia, usaha jahat manusia. Itu yang terkenal. Tapi di surat Asy-Syura ayat 30, penyakit itu ternyata karena dosa kita. Ma asaba bi musibatin ila bima kasabat dinas wa yaqul kafir. Jadi bi'aidinas ini bukan tangan jahat manusia menurut para tafsir. Sebab kalimat berikutnya wayak wan kasir. Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Artinya apa? Musibah, penyakit, corona, bencana, banjir dan lain-lain itu bima kasabat dinas karena dosa manusia. Itu Pak. Ada dosa manusia. Orang yang berbuat salah, orang berbuat jahat sehingga dia dosa, akibatnya membawa kepada orang lain atau bangsa lain. Saya akan berikan satu contoh kecil, Pak. Nyamuk itu nyamuk kecil yang bersumber dari daerah atau tempat yang tidak begitu luas. Tetapi kalau sudah menyebar, itu bisa ribuan orang terserang wabah demam berdarah. Demikian pula penyakit virus atau bakteri dan yang lain-lain. Ini di Quran disebut innallaha la yastahi ayyadhiba mathalan ma ba'datan fama fawqa. Allah tidak merasa menghinakan dan menghina atau merasa malu dan sedih membuat perumpamaan seperti nyamuk dan atau hewan yang lebih kecil dari nyamuk. Sebab nyamuk itu konotasi makhluk yang kotor. Demikian
virus-virus yang lainnya. Makanya kita tidak boleh makan yang sudah basi, tidak boleh makan bangke, karena makan yang sudah basi berarti situ ada sudah kotor, ada bakteri yang sudah merusak makanan itu sehingga basi. Demikian pula bangke sehingga dia mati. Itu hukum Islam itu. Jadi sekali lagi, bima kasabat ini adalah dosa manusia. Memang di dalam hadis lain, ketika dapat musibah yang tadi tidak kena dia usahanya, tertular sama yang lain, nah itu memang yang kafir, banyak orang yang dimaafkan dosanya karena dapat musibahnya bukan kena usaha dia. Saya yakin bangsa Indonesia kalau memang tidak bisa membuat virus corona, mungkin saya tahu dari mana itu, bangsa Indonesia yang mati kena virus corona, insya Allah yang kafir banyak dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada beberapa orang mengalis bahwa maut atau mati kena virus corona sahih, tapi kalau jelas dimaafkan dosanya, insya Allah. Kenapa? Karena maka sahabat itu yang membuat corona itu bukan dia, hanya dia kena imbasnya atau tertular. Itu menurut surat Asy-Syura ayat 30. Dan tidak ada sesuatu yang datang musibah, saukah, duri atau apapun yang jatuh pada kita kecuali menghapuskan dosa kita. Dan kalau terus orang diberi musibah yang sangat dahsyat, penyakit yang sangat menakutkan dan mengerikan, maka dosanya habis semuanya. Makanya kalau kita lihat orang yang kena virus corona, kalau ya saya memperhatikan di WA saja Pak, karena saya tidak ada ahli, katanya itu sesak, napasnya luar biasa, panasnya luar biasa, sakit pusingnya luar biasa, banyak terasa sakit. Pantaslah Allah akan memaafkan dosa-dosa mereka, karena memang mereka tidak berdosa. Mereka himbasnya tertular penyakit corona, dan menurut surat Asy-Syura 30 dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau lama, ya habis semua. Untuk penghapusan dosa memang tidak kena harus lama. Tobatnya Pak, meskipun satu kali tobat tapi tulus ikhlas, maka diampuni dosanya Allah. Ketika musibah datang, paling bukan karena harus lama dia menahan penyakit atau derita. Mungkin satu kali derita yang dirasakan olehnya karena merasa dizolimi oleh orang lain, tular di orang lain, itu mungkin yang mereka dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya kita doakan, karena tadi itu Poyaspi ini kaitan dengan tadi sakit itu harus diyakinkan oleh karena tangan usaha manusia. Kemudian tafsir berikutnya Pak, ta'aduban tadi itu, karena memang kita sebagai manusia muslim beriman tidak boleh yang jelek pada Allah. Coba kita lihat ya, misalnya yang terkenal kita suka baca surat Kahfi di ayat 79. Uritu an aiba fa inna warqahu malakun yaqudu kusabul sampai di wasba. Aku bolongi itu kapal, uritu an aiba, aku bolongi itu kapal, kata Nabi Khidir, karena di depannya ada raja yang suka merampas perahu, yang suka mengambil perahu dengan cara paksa. Jadi di Quran disebutkan uritu an aiba, tu domir mutakalim, wahdah, sama dengan wa idza maritu, sakit. Tetapi ketika di ayat 82, wa arada rabbuka ayyabluga asaduhuma wa yastarija huma wa saykan jahuma rahmatan minka. Allah menghendaki dua anak yatim itu supaya dewasa, karena kan ada rumah yang dirubuhkan. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa dirubuhkan itu rumah? Allah menghendaki ada dua anak yatim supaya dewasa. Nanti dia akan menggali kansul itu, ada mutiara emas pilihan di tempat rumah itu,
supaya nanti dia memilikinya, karena ini anak orang yang soleh menitipkan hartanya. Jadi kalau Allah di situ tidak apa namanya, siapa Khidir tidak arotu wa idza rabbuka, wa idza arada rabbuka itu Allah berkehendak untuk tadi apa, menjadikan yatim dewasa. Jadi bukan karena aku tahu tentang anak yatim dewasa, bukan Nabi Khidir. Ini maksud saya tadi ta'aduban. Kalau kepada diri kita itu kok, kalau kepada Allah itu ada gaib. Yang kita sering baca dalam surat Fatihah, coba ta'aduban, alat pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya. Siapa yang telah dipilih lurus? Siratal ladzina an'amta, itu orang yang telah Engkau berikan nikmat. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi begitu ghairil maghdub bukan orang yang dibenci Yahudi. Itu begitu tidak begini. Bukan ghadabahu. Bukan orang yang Allah murka, bukan, atau ghadabtahu, bukan. Karena saya an'amta dari sini. Tapi tidak ghadabtahu, al-maghdub. Isi maf'ul disembunyikan subjeknya Allah. Kenapa? Karena tidak boleh kata-kata ghadab atau murka dikaulaukan, gitu Pak. Maghdub dimurka manusia, apalagi dolim. Dolim itu isim fa'il sesat. Tidak dolahu, tapi dolim, manusia sesat, itu Nasrani. Ini maksudnya ta'aduban. Yang baik datang dari Allah, yang jelek dari kita, murka dari kita, sebab kita, sesat dari kita atau sebab kita. Ini dalam surat Al-Fatihah. Jadi Bapak semua, itulah kira-kira kajian tafsir hari ini. Kita membahas tentang wa idza maritu fa huwa yashfin. Kenapa kita harus paham bahwa yashfin? Sebab baik yang sehat atau yang sakit, ujungnya tetap meninggal, Pak. Waladhi yumituni, baik yang sehat atau yang sakit ujungnya mati. Tetapi bagi kita sumayuhi, setelah mati Allah menghidupkan kita. Makanya yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim apa? Alladzi at'amu ayaghfiru li khati'ati yaumiddin. Yang paling aku harapkan, baik sehat atau sakit, miskin atau kaya dalam perjuangan, yang aku paling harapkan adalah ampunan Allah untuk kesalahanku di hari kiamat kelak. Kita juga sama. Buat apa kita ibadah pada Allah, ngaji setiap saat, berjuang terus-terusan? Kita hanya ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, proses tadi untuk mendapat ampunan tentu ada dua di sini di ayat 83. Satu, Robbi habli hukman, curahkan ya Allah ilmu kepada aku, kata Nabi Ibrahim. Kita juga sama, curahkan ilmu kepada aku, ilmu untuk dunia, ilmu untuk akhirat, ilmu untuk kebaikan, untuk mengejar kesejahteraan, keselamatan, kedamaian, keamanan, dan ilmu untuk mengejar kebahagiaan. Yang kedua, syaratnya untuk tadi mendapat ampunan di hari kiamat surga, walhiqni bis-sholihin. Ya Allah, gabungkanlah aku, kumpulkanlah aku, masukkanlah aku selalu bersama orang-orang yang soleh. Jadi kita sebenarnya sudah mulai proses yang benar. Datang ke masjid untuk menuntut ilmu, bertemu dengan guru yang soleh-soleh, insya Allah. Ya tentu kalau di Al-Hidayah saya kira pilihan dari pilihan, ya. Sebab ada beberapa macam kan ulama juga. Apalagi kita lihat situasi sekarang. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ini akhwafu alaikum. Aku yang paling khawatirkan menimpa diri kamu ada akhwafina dajjal, yaitu sesuatu yang aku paling khawatirkan dari dajjal. Ada. Kaget sahabat, kan sahabat biasanya takut dajjal. Tapi kata Nabi, aku yang paling khawatir aku bantu itu ada selain dajjal. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Apa itu? Siapa
Siapa itu yang paling kau takutkan saya? Maka Rasul menyampaikan al-a'immatul mudillin, para pemimpin yang sesat dan menyesatkan. A'immah itu Pak, a'immah itu pemimpin, baik itu pemimpin kelompok, partai, ormas, negara, apapun namanya, itu a'immah, harus menunjukkan jalan lurus kepada rakyat. Tapi ada a'immatul mudillin. Imam mudillin, a'immatul mudillin beda dengan ulama yang sesat. Nah, kalau ulama itu sebenarnya tidak sesat. Kalau di Quran itu kan ulama yang menjual agama itu adalah ulama su di dalam hadis itu. Ini dalam surat As-Su'ara. Kalau a'immatul mudillin saja sudah hancur, rakyat sudah hancur, bangsa dan negara, apalagi ditambah dengan ulama su. Saya melihat kondisi kita sekarang nampaknya sudah seperti sangat mengkhawatirkan. Sebab bukan hanya pemimpinnya yang memang sesat atau menyesatkan, ulama juga ikut-ikutan, ikut kepada ranah politik yang sesat. Itu kelihatan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ini yang paling dikhawatirkan oleh saudara pada Dajjal. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita, mari kita amalkan ayat ini, terutama tadi untuk melihat aspek kesehatan. Sebab ada 3 yang paling utama, yang paling penting. Ini as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikanlah kami ini ilmu yang manfaat. Kedua, rizqan wasi'an, halal thayyiban mubarakah, rizki yang luasa, yang halal, yang berkah dan diberkahkan. Dan ketiga, syifaan an widain, kita ingin bebas dari segala penyakit, ingin sembuh, ingin sehat selalu. Ilmu punya, duit punya, tapi keringan, sakit-sakitan, gak bisa ngaji, gak bisa ngajar. Supaya ada sehat, duit, ayah, tapi tidak punya ilmu, gak bisa ngajar juga. Ilmu ada, ya, sehat ada, ngente boga ongkos ngaji, nah, bisa juga. Apalagi ilmu tidak ada, awak keringan, duit teboga, itu mah tak dilihatkan. Simpuring 2 kali ngaji atau 3 kali, nah, tidak pernah ketemu bapak, kan sakit kemarin, ya, tidak bisa ke sini karena sakitnya simpuring mah akut Pak. Mah akut itu panas di sini. Ya, simpuring ada 5 cek dokter penyakit. Pertama mah akut, kemudian kalau kena debu itu asma. Ketiga diabetes, cek dokter, keempat darah tinggi, kelima prostat. Belum banget itu sekolah. Simpuring alhamdulillah sehat kembali, doa bapak-bapak semua alhamdulillah ya. Terkena covid simpuring, pas itu di rapid test negatif, udah aman. Tapi ada sebagian keluarga ingin supaya simpuring dirawat, maka dirawat itu syaratnya harus di swab. Saya tanya, kalau di swab itu gimana? Ya, diperiksa positif atau negatif. Saya bilang, kalau positif nanti seperti apa kalau saya positif? Kalau positif nanti Bapak dimasukin ke ruang isolasi 14 hari. Kalau sembuh, ya ruangnya beda nanti Pak, biasa. Kalau tidak sembuh saya 14 hari, Bapak masuk ICU. Tamasiun simpuring di swab. Iya sih, makanya selalu lupa aja gitu. Terus kalau saya di swab sekarang sehat, tidak positif corona, ia bilang ya kalau tidak positif corona, Bapak di ruang biasa. Adakah cara lain untuk saya tidak di ruang biasa? Ya Bapak pulang ke rumah. Cuman yang kaget ini suruh begini, Bapak pulang ke rumah tapi harus tetap isolasi mandiri. Loh, kan saya nggak COVID, kenapa isolasi mandiri? Sebab Bapak punya penyakit paru,
apa namanya, mah, punya penyakit asma, diabetes dan darah tinggi. Itu alasannya. Jadi bapak kalau sekarang ada yang kena COVID, bapak kekeluyuran kemana-mana, bahaya bapak. Oh, ngerti begitu masih kuring. Begitu pak ceritanya. Bukan si kuring kena COVID, bukan. Cek dokter, anu boga penyakit asma, anu boga penyakit mah, tidak boleh bertemu dengan orang yang punya virus, baik itu virus influenza, virus apa namanya TBC atau virus corona, tidak boleh. Itu paham ya? Jadi bapak juga begitu sekarang, pakai masker meskipun sehat, karena bahaya memang kalau ayahnya mah kena corona lalu batuk atau bersin. Itu mudah-mudahan seperti itu pak. Jadi manfaatnya saya tidak ngajar 3 kali, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan selama-lamanya. Ya, alhamdulillah sekarang sehat seperti biasa, makan sudah ya kembali semula ya, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Tinggal aktivitas saya mungkin dilancarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri pengajian ini dengan membaca doa kifat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairin sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.